שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני Shalom, Kafirim Brukim Habaim. Selamat datang di dalam pembahasan Pirkei Avot, pasal yang keempat. Nama saya More Andre, saya dari ORI Singapura dan ORI Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Pirkei Avot atau etika bapak-bapak leluhur di dalam periode Sefirat HaOmer ini atau periode penghitungan Omer ini. Sebelum kita memulai membagikan tentang Pirkei Avot pasal yang keempat, belajar Pirkei Avot pasal yang keempat, mari kita ucapkan dulu berkat sebelum kita atau bracha sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam aser kitsanu b'mitzvot tzipanu la'asok b'divrei Torah b'shem Yeshua Mesichenu amin ve'amin, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan, di dalam Torah, di dalam nama Masiah kita Yeshua. Kita sama-sama katakan amin dan amin. Untuk pembahasan Pirkei Avot pasal yang keempat ini, seperti minggu-minggu yang lalu, kita akan mengambil narasumbernya dari Sefaria, ya,
dan saya akan membagikan linknya. Teman-teman bisa mengakses linknya dari sefaria.org, ya. Dan jika teman-teman sudah membuka linknya, teman-teman bisa memulai klik di bagian Start Beginning, kemudian kita masuk ke dalam teks Mishnah. Di dalam Mishnah ini ada 6 sederim, dan kita akan pergi ke seder yang ketiga, seder Zeraim, seder Moed, dan seder Nashim. Maaf, seder yang keempat, seder Nashim, dan seder Nezikin. Di dalam seder Nezikin ini kita akan mengklik Pirkei Avot, dan kita akan langsung pergi ke Pirkei Avot pasal yang keempat. Di dalam Pirkei Avot pasal yang keempat ini dikatakan ayat yang ke-1. Ben Zoma Omer, Ben Zoma berkata, who is wise? Siapa yang bijaksana? Yang bijaksana adalah dia yang belajar dari setiap orang, seperti dikatakan di dalam Tehillim atau Mazmur 119 ayat 99 yang dikatakan, from all who taught me I have gained understanding. Dari semua orang yang mengajarkan saya mendapatkan pengertian. Siapa yang perkasa? Dia yang bisa menundukkan yetzer haranya atau nafsu kedagingannya. Seperti dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 32, bahwa dia yang lambat untuk marah, lambat untuk emosi, itu adalah lebih kuat, dan dia yang memerintah atas rohnya, dialah yang bisa mengambil atau menaklukkan sebuah kota. Siapakah yang kaya? Yang kaya adalah dia yang selalu bersukacita atas porsinya, seperti dikatakan di dalam Tehillim atau Mazmur 128 ayat 2. Kamu akan menikmati buah dari setiap pekerjaanmu atau setiap jerih payahmu. Kamu akan berbahagia dan kamu akan hidup dalam sejahtera. You shall be happy in this world and you shall prosper in the world to come. Artinya, Ben Zoma di sini mengatakan, engkau akan berbahagia di dunia olam hazeh yang sekarang ini kita tinggali, dan juga engkau akan prosper atau akan sejahtera, mengalami sejahtera di dunia yang akan datang, yaitu di era Mesianik. Siapakah dia yang mendapatkan hormat? Adalah dia yang menghormati sesamanya manusia, seperti yang dikatakan di dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Seperti saya menghormati setiap orang yang menghormati saya, demikian tetapi semua orang yang mengejek saya juga akan mengalami pengejekan. Ini prinsip midah keneget midah, atau di dalam bahasa Indonesianya, engkau akan menanggung atau menerima setiap upah yang setiap orang lakukan. Siapakah Ben Zoma ini? Ya, kita bisa lihat komentarinya atau penjelasannya di dalam penjelasan Mishnah ini. Ben Zoma nama lengkapnya adalah Shimon ben Zona. Dia tidak pernah dipanggil dengan titel rabi, walaupun sebenarnya dia adalah orang yang cukup terpelajar. Dia terkenal sebagai salah satu dari 4 rabi yang masuk ke dalam Pardes, atau dimensi mistikal dari Taman Eden, atau makna esoterik atau makna tersembunyi dari Gan Eden atau Taman Eden. Pengalaman masuk ke dimensi Taman Eden ini terlalu berat buat Ben Zoma, sehingga dia menjadi gila, kemudian meninggal. Yang satu lagi menjadi durhaka atau mengkhianati imannya, dan yang satu lagi Rabi Akiva, yang menjadi salah satu tokoh Talmudik terbesar di dalam sejarah Yahudi. Di dalam Mishnah ini, Ben Zoma mengajarkan definisi dari seseorang yang bijaksana, seseorang yang kuat,
seseorang yang kaya, dan seseorang yang dihormati. Dan pedoman ini dari Benzoma ini sangat-sangat penting sekali bagi kita yang ingin belajar Torah, ya, bahwa seseorang yang bijaksana ya adalah seseorang yang mau belajar dari siapa saja. Benzoma berkata, siapakah yang bijaksana? Dia yang belajar dari setiap orang. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 99. A person who is ready to learn from anyone will not reject the things that he learned. Setiap orang yang selalu mau belajar dari orang lain tidak akan pernah menolak hal-hal yang dipelajari dari orang lain, karena walau misalnya orang tersebut tidak mempunyai status sosial yang tinggi atau status ekonomi yang tinggi, tapi karena intensinya atau keinginan ingin belajar, maka dia akan belajar. Contohnya adalah seorang guru yang baik tidak akan menolak penjelasan dari muridnya, walaupun muridnya itu adalah lebih junior dan lebih tidak berpengalaman. Seseorang yang sungguh-sungguh bijaksana adalah seseorang yang selalu berusaha untuk mencari jalan untuk mengembangkan pengetahuannya. Itu artinya seseorang yang bijaksana. Saya ulangi lagi perkataan Pirkei Avot ini dari Benzoma. Seseorang yang disebut bijaksana adalah seseorang yang selalu berusaha untuk mengembangkan lebih lagi pengetahuannya. Ini adalah suatu hal yang baik, yang benar, bahkan ya bagi setiap orang yang tidak tahu apa-apa. Keinginan haus untuk selalu belajar itu adalah menunjukkan bahwa pada saat dia mencapai pengetahuan itu, seseorang akan mendapatkan hikmat, wisdom, atau hokmah. Jika seseorang selalu berusaha mencari tahu akan sesuatu hal, seseorang selalu ingin belajar, maka ia adalah seseorang yang bijaksana. Selanjutnya, siapakah yang kuat? Seseorang yang kuat adalah seseorang yang bisa menaklukkan yetzer haranya seperti yang dikatakan di Amsal 16 ayat 3. Penjelasan Benzoma ini membuat kesimpulan dari pengalaman 2000 tahun dari setiap orang Yahudi. Pola pemikiran orang-orang Yahudi tentang konsep kuat atau perkasa itu berbeda dengan konsep Yunani yang selalu berpedoman kepada sebagai seorang pejuang dan juara dalam olahraga. Seseorang yang kuat dalam hal fisikal, dalam hal fisik, yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, itu tidak selalu menunjukkan keperkasaannya. Hal yang paling sulit untuk ditaklukkan adalah bukan musuh yang besar, tetapi adalah yetzer hara kita. Seseorang yang bisa mengendalikan atau mengontrol yetzer hara itu adalah orang yang kuat. Itulah sebabnya selama ribuan tahun orang-orang Yahudi tidak pernah mencari tentara-tentara untuk dijadikan pahlawan mereka, tetapi orang-orang Yahudi selalu merujuk atau mencari rabi-rabi atau orang-orang yang mempunyai pola pikir yang kuat. Karena pola pikir itu berhubungan dengan neshama, yang berhubungan juga dengan yetzer hatov, bukan yetzer hara. Kekuatan di dalam Judaisme adalah tentang karakter, bukan keperkasaan secara fisik. Karakter itu berbicara tentang kualitas neshama seseorang.
Sesungguhnya seseorang yang kuat di dunia ini bukan seseorang yang kuat secara fisik, ya, yang bisa menaklukkan gorila atau menaklukkan beruang, tetapi seseorang yang bisa mengontrol atau mempunyai kemampuan untuk mengontrol nafsunya, emosinya, atau animalistic instingnya, atau nafsu kebinatangan manusia itu sendiri. Luar biasa, teman-teman, hikmat yang dimiliki dari Rabbi Simon ben Zoma ini. Siapakah yang kaya? Yang kaya adalah dia yang bisa menikmati setiap jerih payahnya. Dia adalah orang yang kaya. Perkataan ini bisa dilihat di dalam berita-berita atau koran-koran setiap hari. The rich and famous, atau orang yang kaya dan yang terkenal, tidak disebut sebagai seseorang yang kaya dan bahagia. Kekayaan itu tidak bisa menjadi tolok ukur. Uang tidak bisa menjadi tolok ukur. Account di bank tidak bisa menjadi tolok ukur bahwa seseorang itu disebut sebagai seorang yang kaya. Ini bukan berarti bahwa seseorang nggak boleh bekerja supaya bisa menghasilkan uang, atau juga seseorang tidak perlu hidup di dalam materialisme, bukan itu maksudnya. Dan lebih cenderung hidup di dalam kemiskinan, bukan seperti itu. Itu bukan tipikal dari pemikiran pola pikir Yahudi. Tetapi yang ingin diajarkan di sini tentang pola pikir atau background pemikiran dari konsep Yahudi pola pikir ini adalah seseorang siapapun itu, dia harus mampu bersukacita atau merasa cukup akan apa yang dia miliki. Siapakah yang dihormati? Dia menghormati sesamanya manusia. Merujuk pada 1 Samuel 2 ayat 30. Seseorang yang menghormati orang lain sebenarnya membawa kehormatan untuk dirinya sendiri. Itu konsep yang penting. Seseorang yang bisa menghormati orang lain, sesungguhnya orang tersebut membawa kehormatan untuk dirinya sendiri. Jika Hashem menghormati orang-orang yang menghormati Hashem, walaupun manusia itu diciptakan sesungguhnya tujuannya adalah untuk menghormati Hashem, lebih lagi kita sebagai manusia, kita harus bisa menghormati sesama kita manusia. Penjelasan dari Pirkei Avot pasal 4 ayat 1. Selanjutnya ayat 2. Ben Azai berkata, "Be quick in performing a minor commandment as in the case of major one." Artinya dalam bahasa Indonesia, kita harus bisa bekerja atau kita harus bisa gesit dalam melakukan perintah-perintah yang kecil, yang sederhana, seperti kita berusaha melakukan perintah yang besar. And flee from transgression, dan berusaha hindari dari pelanggaran. For one commandment leads to another commandment. Karena satu perintah itu akan membawa kita ke perintah yang lain. And transgression leads to another transgression. Pelanggaran dosa membawa kita kepada pelanggaran dosa yang lain. For the rewards for performing a commandment is another commandment. Karena upah ketika kita melakukan suatu perintah adalah akan diberikan perintah yang lain. And the reward for committing transgressions is a transgression. Dan upah karena melakukan dosa
akan membawa kita kepada dosa yang lain. Ini pengajaran dari Ben Azai. Siapakah Ben Azai? Nama lengkap dari Ben Azai adalah Shimon Ben Azai, seperti Shimon Ben Zoma di dalam Mishnah Pirkei Avot pasal 4 ayat 1. Dan juga di dalam Mishnah, Ben Azai tidak pernah dipanggil sebagai rabi, walaupun ia adalah seorang tokoh yang terkenal dalam pengabdiannya kepada Torah. Pengabdian kepada Torah sungguh luar biasa dan dia tidak pernah menikah. Ya. Seperti Ben Zoma, Ben Azai juga masuk ke dalam Pardes. Ya. Pardes itu adalah esoterik, dimensi esoterik dari Taman Eden atau metaphysical dimensi metafisikal dari Taman Eden, dan mati di Taman Eden. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita menemukan suatu mitzvah, itu kita harus berlomba-lomba cepat-cepat untuk melakukan mitzvahnya. Jangan menunda-nunda, jangan memperlambat, tapi harus gesit. Karena pada saat kita melakukan mitzvah sampai fulfill, sampai penuh, sampai selesai, kita akan dibawa oleh Hashem untuk ke mitzvah yang lain. Sehingga seperti air dituang ke dalam bejana, air itu semakin lama, semakin banyak, sampai bejana itu penuh dan airnya tumpah. Itulah berkat yang akan diterima oleh seseorang pada saat melakukan mitzvah. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan dosa, pelanggaran, maka itu akan membawa seseorang ke dalam pelanggaran dosa yang lain. Itulah konsep midah keneged midah di dalam Torah, atau konsep you get what you say. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu katakan. Selanjutnya, Mishnah Pirkei Avot pasal 4 ayat yang ketiga. Hu haya omer el tehi vas lachal adam. Dia pernah berkata, jangan pernah menyepelekan atau merendahkan seseorang, dan jangan mendiskriminasikan seseorang. Karena tidak ada seorang pun yang pernah mengerti saatnya. Dan tidak ada, there is no nothing, selanjutnya dikatakan di sini, jangan pernah merendahkan seorang manusia dan jangan pernah melakukan diskriminasi. Ben Azai di sini mengatakan bahwa setiap orang itu layak dihormati. Ya. Every person has worth just by the mere fact that humans were created in the image of God. Bahwa setiap orang itu layak untuk dihormati. Siapapun itu. Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Hashem. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 7, ya, Hashem menghembuskan nafasnya, ya, sehingga manusia menjadi nefes khaya, atau manusia menjadi memiliki neshama. Ketika Hashem menghembuskan nafasnya, dalam bahasa Indonesia nafas, dalam bahasa Ibrani nefes, di situ Hashem memberikan neshamanya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya di dalam diri setiap manusia ada bagian dari Hashem. Ada neshamanya Hashem. Tanpa neshama manusia itu adalah hanya debu tanah. Tanpa neshama manusia hanyalah benda mati yang berasal dari debu tanah. Tidak ada artinya apa-apa. Yang membuat manusia hidup
adalah karena neshama dari Hashem. Karena semua manusia memiliki neshama, maka semua manusia layak dihormati. Apakah non-Yahudi memiliki neshama? Setiap manusia memiliki neshama. Hanya kelipah yang menyelubungi neshama itu yang membedakan antara non-Yahudi dengan seorang Yahudi. Indeed, whereas Rabbi Akiva says that the foundation of the all ethics is love your neighbor as yourself, according to Ben Azai, the foundation of ethics is that man was created in God's image. Seperti yang diajarkan oleh Rabbi Akiva bahwa fondasi dari setiap pengajaran etika bapak-bapak leluhur bangsa Yahudi adalah Va'afta lirecha kamocha. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini luar biasa, Khabarin. Jika teman-teman membaca ketika Yesua di Perjanjian Baru di Brit Hadasah mengutip ayat ini bukan ayat di Perjanjian Baru, teman-teman. Apa yang diajarkan oleh Yesua di Perjanjian Baru adalah pengulangan apa yang sudah diajarkan di dalam Torah. Jadi, Perjanjian Baru itu tidak pernah menyimpang dari apa yang Torah ajarkan. Berbeda dengan pola pikir doktrin bapak-bapak gereja yang mengajarkan bahwa Perjanjian Baru adalah sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda dengan apa yang ada di Perjanjian Lama. Kita di dalam Messianic Judaisme tidak mengenal istilah Perjanjian Lama. Perjanjian itu tetap sama, yaitu Perjanjian Hashem dengan bangsa Israel di dalam Torah, kemudian dalam perjanjian yang baru, ya di dalam Brit Hadasah, Yesua memberikan deeper interpretation, atau dalam bahasa Inggris Indonesianya adalah interpretasi yang lebih dalam lagi dari perjanjian atau penjelasan yang sudah ada di dalam Torah. Itu artinya perjanjian baru. Bukan sesuatu yang baru. Sama halnya karena Torah di Gunung Sinai itu adalah sebuah marriage covenant atau sebuah ketubah, sebuah perjanjian pernikahan antara Hashem dengan bangsa Israel. Itu bisa disamakan ketika sepasang suami istri memperbarui perjanjian nikah ketika mereka mengunjungi kota Kana di Israel. Mereka memperbaharui janji nikah di kota Kana ketika tempat Yesua mengubah air menjadi anggur. Ketika suami istri mengucapkan pembaruan perjanjian nikah di kota Kana, itu bukan sesuatu hal yang baru, bahwa mereka baru menikah, bukan. Pernikahan itu sudah ada dan sudah legal, tapi mereka memperbaharui janji nikah mereka di kota Kana. Itulah hal yang sama dengan perjanjian baru yang Yesua bawa. Bukan memperbaharui sesuatu hal yang baru yang berbeda dari yang lama, bukan. Perjanjian tetap sama. Itu yang perlu teman-teman pahami tentang Torah dan perjanjian baru. Dalam hal ini ajaran Rabbi Akiva yang mengatakan Ve'afta lirecha kamocha, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu sama persis juga diajarkan di dalam perjanjian baru oleh Rabbi Yesua. Bahwa itu membuktikan bahwa ajaran yang diajarkan oleh Yesua di perjanjian baru adalah 100% agama Yahudi, 100% Judaisme. Jadi, fondasi penting dari kita belajar Torah adalah mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ve'afta lirecha kamocha. Sebab kita harus selalu memberikan respect, memberikan hormat kepada sesama manusia. Orang yang belajar Torah dengan benar, itu kelihatan buah-buahnya. Karena setiap pohon dikenal dari buahnya. Itu pengajaran perjanjian baru dari Rabbi Yesua.
Setiap orang yang benar-benar belajar Torah pasti menunjukkan buah-buah kerendahan hati, buah-buah bisa menghormati sesama manusia dan mengerti esensi manusia bahwa manusia adalah memiliki neshama yang sama-sama diciptakan oleh Hashem. Selanjutnya, ayat yang keempat. Rabbi Levita Ish Yavane Omer. Rabbi Levita dari Yavne berkata, be exceeding humble spirit. Jadilah orang yang rendah hati. Me'od heve seval ruh. Jadilah orang yang rendah hati. For the end of man is the world. Karena akhir hidup dari setiap manusia itu adalah hanya menjadi makanan cacing di dalam tanah. Buat apa sih kita menjadi sombong? Buat apa sih kita menjadi besar kepala? Buat apa kita membusungkan dada? Karena akhir dari kehidupan manusia adalah hanya menjadi makanan dari cacing. Rabbi Yohanan ben Brocha berkata, siapa yang menghujat kemuliaan surga diam-diam secara rahasia, dia akan mendapatkan upah penghukumannya secara terbuka. Unwittingly or wittingly, it is all one in profaning the name. Unwittingly or wittingly, maupun itu sengaja tidak disengaja, sama-sama itu sudah membuat namanya menghujat nama surga atau Hilul Hashem, menghujat Hashem. Penjelasannya di sini, jika seseorang melakukan pelanggaran dosa secara rahasia, maka dia akan diadili dalam pengadilan secara publik yang melakukan Hilul Hashem. For instance, if he is a sage or other type of communal leader, kalau dia seorang pemimpin, if people would have seen him sinning, kalau orang-orang melihat dia berbuat dosa, they would have learned from him. Maka orang-orang itu akan belajar dari dia. Such a person will be punished in the open, so that everyone can see his hypocrisy. Kalau orang yang seperti ini akan dihukum secara publik, secara terbuka, sehingga semua orang bisa melihat kemunafikannya. Karena Hilul Hashem itu adalah dosa yang sangat besar, yang bisa membawa orang melakukan dosa-dosa yang lebih banyak lagi. Itu bahayanya. Maimonides atau Rambam menunjukkan bahwa orang yang secara sengaja merusak atau kehormatan nama Hashem atau Hilul Hashem sama orang yang tidak disengaja, itu hukumannya sama juga orang yang dengan sengaja melakukannya. Sepertinya ini tidak fair. Tapi Mishnah mengajarkan bahwa Hilul Hashem di mana-mana adalah dosa yang sangat serius. Apa itu Hilul Hashem? Apa itu dosa menghujat nama Hashem? Ketika kita gagal menjelaskan Hashem seperti apa dia adanya. Apakah memanggil nama Hashem menjadi Yahweh, Yehova, Yahuwah, itu adalah sebuah dosa yang besar? Iya. Ketika seseorang menyebutkan nama Hashem menjadi Yahweh, menjadi Jehovah, itu artinya dia mengecilkan keberadaan Hashem yang Ein Sof, yang sebenarnya Ein Sof, yang sebenarnya tidak dapat digambarkan di luar logika pemikiran manusia, tetapi berusaha didefinisikan hanya sebesar ukuran atau volume otak manusia. Itu yang disebut sebagai Hilul Hashem. Itu sebabnya sages atau orang-orang bijak bangsa Yahudi
menyebut Hashem sebagai Hashem atau sang nama, atau dalam Siddur dipakai nama Adonai yang artinya adalah Tuanku, Adonai. Ayat 5. Rabbi Ismail benomer. Rabbi Ismail anaknya berkata, "He who learns in order to teach, it is granted to him to study and to teach." Dia yang belajar untuk mengajar kepada orang tersebut diberikan pelajaran dan diberikan kesempatan untuk mengajar. Dia yang belajar untuk melakukan akan diberikan kesempatan untuk belajar, untuk mengajar, dan untuk melakukan. Jadi hal ini penting, Haverin, bahwa seseorang yang belajar Torah itu harus bisa mengajar kembali ke orang-orang lain dan melakukannya juga. Jangan hanya mengajar untuk sekedar pengetahuan, tapi tidak pernah melakukan. Itu akan membuat seseorang menjadi hipokrit atau seseorang yang munafik. Rabbi Zadok berkata, jangan membuat mahkota untuk meninggikan diri sendiri. Dengan kata lain, kalau kamu sudah belajar Torah, jangan membuat Torah itu untuk menjadi mahkota diri kamu sendiri. Jangan membuat kamu menjadi tinggi hati, meninggikan diri sendiri. Sama halnya Hillel berkata, dia yang memakai mahkota karena sudah belajar Torah untuk kepentingan dirinya sendiri, dia akan binasa. Thus, you have learned. Jadi kamu sudah belajar. Kalau seseorang berusaha memperoleh keuntungan duniawi dari belajar Torah, maka dia akan binasa. Jadi motivasi seseorang dalam belajar Torah itu harus murni. Tidak boleh ada maksud-maksud tersembunyi atau maksud-maksud terselubung dari belajar Torah. Belajar Torah harus punya target, harus punya goal. Belajar Torah untuk mengajar dan untuk mempraktekkan. Ayat yang ke-6. Rabbi Yoshe Omer Hal Hamkhabet et HaTorah. Dia yang menghormati Torah, dia akan mendapatkan hormat dari orang lain. Dan dia yang tidak menghormati Torah, dia tidak akan mendapatkan hormat dari orang lain. Torah, selain dari gulungan Torah, Torah juga berbicara tentang Torah yang hidup. Di sini dikatakan penjelasannya, ada beberapa penjelasan apa itu artinya menghormati Torah. Seseorang, one is that to honor the Torah is not the place of Torah scroll on a bed or on a bench. Orang yang belajar Torah tidak akan pernah menaruh Torah scroll itu di atas tempat tidur atau di sofa, atau menaruh kitab Torah, buku Torah itu ya di tempat yang sembarangan. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menaruh Torah di dalam tempat yang layak. Ini adalah cara-cara untuk menghormati Torah. Khazal yang lain menjelaskan bahwa menghormati Torah itu artinya adalah menghormati perintah-perintahnya. Walaupun tidak dipahami, lakukan. Perform secara zealous. Arti lain dari menghormati Torah adalah lakukan itu. Ya,
praktekkan itu secara moral. Itu artinya menghormati Torah. Ayat 7. Rabbi Ismail, anaknya, berkata, dia yang menghindar dari pengadilan akan menghilangkan banyak musuh, pencurian, dan sumpah yang palsu. Tetapi dia yang hatinya penuh dengan kecurigaan, ya, akan mendapatkan judicial decision atau keputusan pengadilan, ya, akan disebut sebagai seorang yang bodoh, orang yang jahat, dan orang yang sombong. Siapa itu Rabbi Ismail? Rabbi Ismail adalah anak tertua dari Rabbi Yoshe. Semua perkataannya di dalam Talmud disebut atas nama atau disebut dengan nama bapaknya. Dia hidup di Galilea, di kota Sipori. Dalam Mishnah ini, Rabbi Ismail mendiskusikan tentang penghakiman. Sepertinya Rabbi Ismail meminta kepada semua orang untuk menghindari main hakim sendiri. Jangan membuat musuh. Dan jangan misjudge, jangan salah untuk memberikan penghakiman. Karena kalau salah memberikan penghakiman, itu esensinya sama seperti mencuri atau memberikan keputusan yang salah. Selanjutnya, Rabbi Ismail mengatakan bahwa seorang hakim yang baik tidak membuat keputusan yang careless, yang tidak bijaksana, yang sia-sia. Selalu memakai pertimbangan-pertimbangan, selalu berhati-hati, selalu bijaksana di dalam mengambil keputusan untuk memutuskan hasil dari pengadilan. According to Rabbi Ismail, menurut Rabbi Ismail adalah praduga itu adalah sesuatu hal yang salah. Praduga bahwa hakim yang tidak terlatih itu adalah suatu hal yang problematik. Perkataan Rabbi Ismail ini harus dianggap sebagai peringatan jangan terlalu cepat mengadili seseorang kalau kita tidak memiliki kualifikasinya. Jadi, yang perlu kita ketahui, teman-teman, di dalam agama Yahudi, di dalam Judaisme, memberikan penilaian, memberikan judgment, itu harus hati-hati. Tidak boleh semena-mena. Karena apa? Di Mishnah sebelumnya, di ayat sebelumnya, kita tahu bahwa setiap manusia itu layak untuk dihormati karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Hashem. Jadi jangan sampai kita memberikan pengadilan yang salah. Lalu bagaimana ketika Yesua diadili? Memberikan saksi palsu. Disinilah kecacatan dari pengadilan yang diberikan kepada Yesua, karena judgment-nya atau keputusan pengadilan yang diberikan itu tidak adil dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Pirkei Avot. Sehingga kita bisa mendeklarasikan bahwa pengadilan yang Yesua hadapi itu adalah ilegal. Bahwa Yesua tidak memiliki kesalahan,
tetapi ia harus mati sehingga kematian Yesua dikategorikan sebagai seorang sadik, kematian seorang sadik. Dan menurut Talmud, kematian seorang sadik itu membawa pengampunan bagi bangsa. Sama halnya, mengapa kematian dari Miriam itu ditempatkan berdekatan ceritanya dengan lembu merah, untuk mengajarkan kepada kita bahwa kematian orang benar itu membawa pengampunan. Ayat 8. Rabbi Ismail berkata, jangan mengadili sendirian. Karena jika kita mengadili sendirian, maksudnya, itu tidak akan membawa hal-hal yang adil. And say not accept my view, dan jangan katakan terimalah keputusan saya. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan adil di dalam agama Yahudi. Ayat yang ke-9, Rabbi Yonatan berkata, siapa yang memenuhi Torah, melakukan perintah-perintah di dalam Torah, dari kondisinya yang susah, dia akan mengakhiri hidupnya dalam kondisi yang kaya. Dan siapa yang tidak menghormati Torah dengan kekayaannya, maka dia akan mengakhiri hidupnya dalam keadaan miskin. Jadi yang menjadi barometer pengukurnya adalah seberapa banyak Torah seseorang lakukan. Itu penting, teman-teman. Ayat yang ke-10. Rabbi Meir berkata, boleh melakukan bisnis tapi sedikit saja. Tetapi lebih banyak, sibukkan diri kamu lebih banyak dengan Torah. Rabbi Meir juga berkata, selalu rendah hati di hadapan semua orang. Rabbi Meir juga berkata, kalau kamu mengabaikan Torah, kamu akan membawa orang-orang lain juga untuk mengabaikan Torah. Tetapi jika kamu bersusah payah belajar Torah, kamu akan dapat banyak reward-nya, banyak upahnya. Siapakah Rabbi Meir ini? Rabbi Meir ini adalah salah satu murid dari Rabbi Akiva. Dan kalau di dalam Mishnah, di dalam Talmud ini kita menyebut nama Rabbi Meir, kita selalu merujuk kepada Rabbi Meir, murid dari Rabbi Akiva. Dan dia adalah tokoh yang terkenal dan sangat rendah hati, bahkan namanya tidak pernah mau disebutkan sebagai Rabbi Meir. Bahkan Rabbi Yehuda Hanasi yang mengumpulkan Mishnah itu menjadi satu, membukukan Mishnah, semua ajaran Rabbi Yehuda Hanasi itu selalu didasari dari pengajaran Rabbi Meir. Ayat 11, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov berkata, dia melakukan satu mitzvah, satu perintah, akan mendapatkan dirinya satu malaikat baik. Dan siapa yang melakukan satu pelanggaran dari mitzvah akan mendapatkan dirinya satu malaikat jahat. Tesufa atau bertobat, berbalik dan perbuatan baik, atau melakukan mitzvah, itu seperti sebuah perisai yang melindungi kita dari penghukuman. Rabbi Yohanan Hasanlar berkata, sebuah komunitas yang banyaklah melakukan avodah untuk Leshem Hashemayim, untuk nama surga, untuk Hashem, akan bertahan. Dan setiap jemaat atau komunitas yang berkumpul tetapi tidak melakukan avodah untuk nama Hashem, tidak akan bertahan. Jadi,
kunci inti dari setiap komunitas, dari setiap perkumpulan, dari setiap ibadah itu adalah kita lakukan semua sebagai satu kesatuan unit untuk apa? Leshem Hashemayim, untuk Kiddush Hashem, untuk menjaga kehormatan nama Hashem. Lakukan itu dengan zealous, dengan zerizut, ya bahasanya Ramkal, atau dengan semangat. Ayat 12, Rabbi Elazar ben Shamua berkata, hormatilah murid-muridmu, hormatilah talmidimmu sebagai salah satu bagian dari kamu. Dan Rabbi Elazar ben Shammua juga berkata, hormatilah teman-temanmu sebagai layaknya adalah guru-guru kamu. Saya juga banyak belajar dari junior-junior saya. Saya banyak belajar dari teman-teman saya. And the reference for your teacher as the reference of heaven. Dan hormatilah guru-gurumu seperti kamu menghormati Hashem. Ayat 13. Rabbi Yehuda berkata, kalau lagi belajar Torah, hati-hati. Karena kalau kita salah dalam belajar Torah, itu akan membuat suatu dosa kecil. Rabbi Simon berkata, ada 3 mahkota, yaitu mahkota bagi orang yang belajar Torah, mahkota yang melakukan tugas keimaman, dan mahkota bagi keturunan raja. Tetapi, ada satu mahkota lagi yang lebih penting, yaitu mahkota dari nama yang baik. Itu mengalahkan 3 mahkota ini. Jadi, nama baik itu penting, teman-teman. Shem Tov, ya, mahkota untuk nama baik. V'keter Shem Tov, Keter Shem Tov, mahkota nama baik. Selanjutnya ayat 14. Rabbi Nehorai berkata, pergilah sebagai orang yang dalam keadaan exile, secara sukarela, ke tempat untuk belajar Torah. Walaupun jauh, walaupun itu susah, walaupun itu jamnya untuk belajar Torah adalah jamnya yang larut malam, ya, lakukan itu. And say not that it will come up to you. Dan jangan katakan nanti aja deh, jangan nunda-nunda. For it is your fellow students. Karena teman-temanmu yang sesama talmidim juga, atau teman-temanmu yang sama-sama belajar Torah juga melakukan hal yang sama. Dan jangan mengandalkan pemahamanmu sendiri dalam belajar Torah. Amsal 3 ayat 5. Jadi Rabbi Nehorai berkata seperti ini. Kalau kita belajar Torah itu harus siap dengan bebannya, dengan kupnya, pikulah kup. Misalnya belajar Torah itu harus tengah malam, belajar Torah itu susah, jauh, menyita waktu. Lakukan itu. Dan pada saat belajar Torah, jangan mengandalkan pemahaman sendiri. Rabbi Bernstein mengajarkan kepada kita semua bahwa belajar Torah adalah sebagai satu komunitas, bukan untuk diri sendiri. Dan pemahaman tentang Torah itu adalah pemahaman satu komunitas, bukan pemahaman diri sendiri. Bagaimana komunitas Israel Raya memahami Torah, itulah yang dipraktekkan, itulah yang secara disepakati secara komunitas dilakukan sama-sama, bukan berdasarkan pemahaman individu masing-masing, tidak. Bagaimana Israel melakukannya sebagai satu komunitas, sebagai satu bangsa, itulah yang dilakukan bersama-sama. Ayat 15.
Rabi Yanai berkata, bukan terserah kepada kita untuk menjelaskan sesuatu, juga bukan tentang bagaimana kita menjaga keamanan untuk orang-orang jahat, or even of the affliction of the righteous, atau tentang penderitaan orang-orang benar, itu bukan bagian kita. Rabi Mattia ben Harash berkata, pada saat bertemu orang-orang, jadilah yang pertama untuk menyambut mereka. Dan jadilah ekor kalau ada singa. Dan jangan jadi kepala kalau ada serigala. Apa artinya ini? Walaupun kita sudah melihat dalam beberapa peristiwa di dalam traktat di Pirkei Avot ini, sebuah usaha untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang jahat, tapi kita perlu mengerti bahwa kadang-kadang orang-orang benar juga mengalami penderitaan. Rabi Yanai mengakui bahwa kadang-kadang manusia tidak bisa menemukan jawaban yang mengapa orang-orang benar harus menderita. Biasanya para rabi berkata bahwa orang-orang jahat akan menerima upah dari kejahatannya. Tapi kadang-kadang dalam kenyataannya, hal yang sebaliknya terjadi. Orang yang menderita, orang yang benar justru yang menderita. Tetapi Rabi Yanai menjawab pertanyaan ini. Kita harus mencatat bahwa Rabi Yanai membuat statement ini, membuat pernyataan ini mengenai kehidupan tanpa bait suci di Yerusalem. Tanpa bait suci di Yerusalem, kita tidak mempunyai keamanan. Bagaimana kita menyembah Hashem. Kadang-kadang kita dihina karena tidak punya tempat ibadah. Itu sebabnya selama tidak ada bait suci fisikal di Yerusalem, kita semua berada di dalam status eksal, pembuangan eksal. Itu sebabnya orang-orang benar harus mengalami penderitaan. Karena tidak ada bait suci. Jadi jangan kaget kalau kita melihat bahwa orang benar, sadikim, kok menderita. Jawabannya seperti Rabi Yanai ajarkan adalah karena sekarang ini kita hidup di dalam masa galut, masa pembuangan, masa eksal secara spiritual. Karena tidak ada gedung fisik bait suci. Ayat 16, Rabbi Yaakov Omer, this world is like a vestibule before the world to come. Dunia yang kita hidupi sekarang ini adalah seperti pilinan usus gitu ya, dibandingkan dengan dunia yang akan datang. Prepare yourself in the vestibule. Persiapkan diri kita selama kita masih ada di dalam proses ini untuk menuju dunia masa datang. Sehingga kamu boleh masuk ke dalam hidangan perjamuan anak domba nanti. Ayat 17. Rabi Yaakov juga berkata, adalah lebih berharga 1 jam tesufa atau bertobat dan perbuatan baik di dunia ini, kemudian mendapatkan kehidupan yang kekal di dunia yang akan datang. Dan lebih berharga lagi, hanya 1 jam di dunia yang akan datang dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini yang lama. Itu pandangan dari Rabi Yaakov. Ayat 18,
Rabbi Shimon ben Eleazar berkata, jangan coba untuk menyenangkan temanmu pada saat sedang emosi. Dan jangan coba untuk menghibur seseorang pada saat dia sedang emosi. Atau berusaha bertanya pada saat yang tidak tepat. Atau berusaha melawan dia pada saat situasi yang tidak tepat. Apa artinya? Rabbi Shimon ben Eleazar apa yang dikatakan Rabbi Shimon ben Eleazar ini adalah psychological advice, artinya nasihat psikologis. Berusaha menghibur teman pada saat dia marah itu nggak efektif. Jadi kita berusaha mencari cara yang efektif terhadap teman kita untuk bisa goalnya apa? Bisa menghormati sesama kita seperti kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu goalnya. Sebabnya Rabbi Shimon ben Eleazar mengajarkan cara yang efektif adalah lihat timingnya. Samuel Hakatan ayat 19 berkata, kalau musuhmu jatuh, jangan ngejek. Jika musuhmu kalah, jangan bersukacita. Nanti juga Hashem juga tidak suka akan perbuatan kita. Amsal 24 ayat 17. Elisa ben Avuya berkata, dia yang belajar dari masa kecil dengan apakah ia dibandingkan seperti tinta yang ditulis di atas kain yang putih yang bersih-bersih. Dia yang belajar pada saat tua dengan apakah dia dibandingkan seperti tinta dituliskan pada kain yang sudah mulai menua. Rabbi Yoshe ben Yehuda, seorang dari Kfar Hababli berkata, dia yang belajar dari masa muda dengan apakah ia dibandingkan dengan dia seperti orang yang makan buah anggur yang belum matang dan minum anggur dari kebunnya. Dengan apakah orang yang belajar Torah pada saat dia tua? Pada saat dia tua itu seperti orang yang makan buah anggur yang sudah matang dan minum dari anggur yang tua. Rabi berkata, kalau kata Rabi di sini itu berkata merujuk pada Rabbi Yehuda Hanasi. Rabi berkata, jangan lihat bejananya, tapi lihatlah isi dalamnya. Jadi setiap kita memandang orang, jangan lihat wujud fisiknya, tapi lihat pesan di dalam orang itu apa. Isi di dalam orang itu apa. Itu yang penting. Jangan lihat physical appearance-nya, jangan melihat wujud fisiknya. Ada orang yang penampakan sudah tua, tapi isi dalamnya, nesamanya adalah anggur baru. Ini ajaran dari Rabi. Atau Rabbi Yehuda Hanasi. Ayat 21, Rabbi Eleazar Hakapar berkata, iri hati, nafsu, itu membawa orang tidak masuk ke dunia yang akan datang, tidak masuk surga. Iri hati dan nafsu tidak membawa orang ke olam haba. Ayat 22. Rabbi Eleazar Hakapar juga berkata, the ones who were born are to die, and the ones who have died are to be brought to life, and the ones brought to life are to be judged. Setiap orang yang lahir akan meninggal, dan dia meninggal akan dibangkitkan kembali, dan akan dibawakan
ke dalam pengadilan. Jadi itulah cerita hidup manusia, siapapun itu. Lahir untuk mati, mati untuk dibangkitkan, dibangkitkan untuk diadili. So that one may know, sehingga semua orang boleh tahu bahwa Hashem itu adalah Elohim. Dia adalah desainer, dia adalah sang pencipta, dia adalah yang membedakan, dia adalah hakim, dia adalah saksi. Ya, dia adalah segala-galanya. Yang Maha Kudus, terpujilah dia. Tidak ada kecurangan di dalam dirinya, dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah tidak menghormati manusia. Dia pernah tidak bisa disuap oleh siapapun. Jadi, akhir dari pasal yang keempat ini, kita selalu diingatkan bahwa akhir hidup dari setiap manusia itu adalah mati, kemudian dibangkitkan untuk diadili. Itu akhir dari pasal yang keempat dari Pirkei Avot ini, dan akan saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vechaye olam nata betochenu, Baruch ata Adonai noten hatorah, besimishom mesichenu, amin, amin. Yang artinya diberkatilah engkau, Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan Torah kebenaran, dan telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah engkau, Adonai, sang pemberi Torah, di dalam nama Mesias Yesua. Kita sama-sama katakan amin dan amin.